Oke, halo guys, apa kabar? Balik lagi di channel Dividen Investor TV. Hari ini tanggal 8 Juli tahun 2025, hari Selasa tepatnya ya. Hari ini IHSG naik tipis banget 0,05% di 3,4 poin ya. Ya lumayan lah daripada nggak naik. Oke, kali ini gue pengen bahas tentang strategi cuan di saham IPO. Iya, ini khusus gua bikin buat investor pemula ya tentunya. Kalau yang udah pro ya skip aja lah. Lu kan udah jago, jadi video ini nggak usah didengerin, oke? Kalau buat pemula boleh lah. Ingat, ini bukan ajakan jual beli saham ya. Karena resiko jual beli saham itu ada di tangan lu sendiri, oke? Nah, pertama, untuk melakukan strategi agar cuan maksimal di saham IPO ya, jadi lu harus ngecek fundamental si saham yang mau di IPO kan, oke? Cek dulu laporan keuangannya tuh di prospektus, lu baca-baca, oke? Cek PBP-nya berapa, PER-nya berapa. Nah, bandingkan dengan saham yang udah ada di bursa. Jadi lu ada pembanding, tentunya dengan kompetitor yang bisnisnya sejenis ya. Misal dia di batu bara ya, lu bandingin juga sama saham batu bara gitu. Misal PER yang ditawarkan saat IPO tuh angkanya di 3 kali. Sementara PER rata-rata yang ada di perusahaan yang udah listing itu sekitar taruhlah 10 kali. Nah, berarti kan ada gap 7 kali tuh. Jadi lu bisa asumsikan bahwa saham itu bisa naik ke harga normal yang berada di PER 10 kali, oke? Nah, dua, manfaatkan kepomoan orang lain ketika ada IPO saham ya. Ya contohnya kayak sekarang nih ada saham CDIA punyanya Prajogo Pangestu ya. Itu kan lagi rame banget tuh. Jadi lu bisa ikut nimbrung lah ibaratnya. Ini kalau kayak gini, kalau tipikal sahamnya Pak Pepe tuh lu merem lah, nggak usah ngecek laporan keuangan atau apanya gitu, cukup manfaatkan kepomoannya aja, pasti rame tuh kan. Lu udah tahu sendiri saham IPO-nya Pak Prajogo kan biasanya naik terus gitu, tapi lu harus targetin lu mau cuan di berapa persen gitu, nggak usah maruk gak ntar nyangkut di atas, oke? Tiga, main jangka pendek aja ya, jadi sesuai target profit lu berapa persen gitu. Kalau udah nyampe ya udah lu harus konsisten take profit, oke? Merempat, jangan pernah all in. Sepede-pedenya lu dengan itu saham IPO, lu nggak boleh all inin semua dana investasi lu ke situ ya. Jadi lu harus tetap diversifikasi ya, buat seru-seruan aja boleh lah, kayak di bawah 10% dari total porto lu itu. Kalau lu jago all in ya itu kan terserah lu juga ya, cuma kalau buat pemula gue saranin jangan all in ya, oke? Tiga, manfaatkan ketenaran pengendali atau owner sahamnya. Nah, kayak yang gue bilang tadi, kayak sahamnya si Pak Pepe kan otomatis Pak Pepe tuh udah terkenal dengan IPO sahamnya yang suka ara-ara terus gitu ya. Jadi lu bisa manfaatin. Kalau dia yang mau IPO ya mungkin otomatis bisa saham IPO-nya bisa ara berkali-kali gitu ya. Yang keenam itu kebalikannya, hindari owner tukang copet gitu ya. Lu cari sendiri dah pemegang emiten yang ownernya nakal gitu. Coba cari di Google siapa aja, oke? Nah, yang kedua itu di resikonya, gimana di resiko ikutan IPO saham. Yang pertama tentunya volatilitas tinggi ya. Kalau hari pertama, hari kedua, hari ketiga bisa ara. Nah, di hari berikutnya kemungkinan harganya tuh akan kemana gitu, bisa naik bisa turun, pokoknya
volatil banget lah. Nah, jadi lu harus siap dengan hal itu, oke? Bagi investor pemula pasti sangat was-was, ini gimana nih, harus gimana nih. Nah, jadi lu harus bisa mengatasi volatilitas harga, oke? Yang kedua di resikonya itu, jadi si IPO itu jadi sarana exit bagi si pemegang emiten gitu ya. Jadi dia cuma pengen ngeruk duit retail doang ibaratnya, nggak mau bagi-bagi cuan. Kalau dia udah cuan sendiri ya udah, sahamnya hancur sampai ke gocap, sampai ke 1 malah kalau sekarang. Oke. Resiko yang ketiga, lu nyangkut di harga pucuk. Lu jangan FOMO kalau nggak kebagian banyak. Lu jangan FOMO beli di harga ARA di beberapa hari gitu. Kalau hari pertama, hari kedua kan biasanya susah banget tuh kalau beli di harga ARA. Tapi kalau harga berikutnya, takutnya lu beli di harga ARA dan ARA-nya tuh udah kelar gitu. Nah, lu jadi nyangkut di atas. Lu nyangkut ya, kalau lu nggak jual turun terus, ya kalau jual lu rugi gitu. Jadi lu harus hati-hati ya, jangan nyangkutin uang lu di harga pucuk, oke? Nomor 4, nggak usah masuk di harga ARA. Nah, kayak yang tadi gue bilang, nah, karena kadang bisa cuan atau kebanyakan sih malah boncos ya gitu. Jadi harus benar-benar hati-hati. Nah, selanjutnya strategi saat itu saham IPO listing di hari pertama atau listing date perdagangan perdana ya. Misal hari ini yang listing date tuh si saham Pesat. Nanti kita lihat saham Pesat sama saham ASPR ya. Nah, tentukan target cuan lo berapa gitu. Misal target cuan lo Pesat kan naik 25% ya arahnya tadi. Lu maunya misal 50%. Nah, besok arah lagi udah lu TP. Lu udah nggak ada urusan, pokoknya lu TP 50%, profitnya udah kelar gitu. Lu menang. Nah, yang kedua selalu pantau order book. Nah, order book tuh kayak gini ya. Kalau ini kan order booknya banyak tuh, yang ngantri 1.900.000 slot gitu. Lu harus perhatiin. Nah, nomor 3, tetapkan stop loss. Nah, lu harus tetapin stop loss dulu di angka berapa dan segera jual ketika udah menyentuh harga tersebut. Jadi lu harus cepat-cepat cut loss ibaratnya gitu. Nomor 4, resiko nyangkut atau setelah cut loss. Nah, ini nih yang kadang-kadang sering terjadi. Setelah lu stop loss, angka stop loss lu kena dan lu memutuskan untuk cut loss, kadang ketika lu sudah cut loss harganya malah mantul naik. Nah, itu kan cukup ya mengesalkan ya bagi para investor gitu. Nah, kita lihat ASPR yang hari ini IPO. ASPR perusahaan apa nih? Asia Pramulia. Gua nggak ikutan sih kalau ASPR. Nah, lihat aja order booknya nih. Ini hari pertama harusnya kalau maksimal ARA nih di 35% ya. Bentar, ARA 220. Ini buat besok. Harusnya 35% nih hari ini mentoknya. Cuman lu lihat di bid offernya nih. Di bid yang ngebid 164 tuh cuma 1 orang ya. Gitu. Dan di sini ini udah kelihatan besok pasti bakal volatil nih di hari kedua. Jadi lu harus siap-siap. Kalau lu masih pegang ini saham, lu harus siap-siap dipantengin tuh. Siapa tahu turun gitu. Jadi kalau turun lu harus cepet-cepet TP gitu ya. Mumpung masih ada kesempatan. Fundamentalnya gimana nih? IPS ya ini mah kecil banget. IPS-nya nggak nyampe 2 perak, PE-nya gila 85 kali. Ini sih bener-bener besok harus hati-hati ya yang megang SPR, oke? Pokoknya lu hati-hati kalau mulai ada tanda-tanda turun,
Kalau menurut gua mendingan lu TP aja mumpung masih diberi kesempatan. Terus PSAT ini ARA di 25% ya, karena dia harganya 900, jadi mentok 25%. Nah, lihat bid offernya si ARA nih. Kalau ini bagus nih. Yang ngantri 23.400 orang sebanyak 1,8 juta lot gitu di harga 1125. Nah, untuk besok ini kemungkinan bisa ARA lagi di 1405 perak nih buat besok. Kalau ini masih bisa di hold buat besok. Tapi ya kemungkinan 90% lah masih bisa ARA, dan 10%-nya lu harus siap-siap, takutnya ini bisa aja nih tiba-tiba lot yang ini hilang, nggak tahu siapa yang mainin gitu kan. Jadi lu kalau ikut IPO harus bener-bener jeli, mantengin ya 1, 2, 3, 4 harian lah gitu. Oke. Nah, ini kalau pundaknya gimana? Nah, kalau ini masih mendingan nih. Sekarang di hari ini naik ke 6,85. Taruhlah target kita PE rasionya di angka 10, kan masih ada gap 3 kali lagi tuh. Nah, ini IPS-nya juga lumayan dibanding si ASPR ya. Mendingan PESAT kalau kata gua. Kebetulan gua ikut PESAT dan dapat 1 lot. Lo bayangin dapat 1 lot 0,0 berapa persen dari total investasi gua gitu. Kemarin beli berapa lot ya? Kalau salah 3 jutaan, gua beli 3 juta rupiah, cuma dapat 90.000 perak. Ya sebagai retail unyu-unyu kita terima aja lah. buat apa, hiburan aja. Mau naik berapa persen gak terserah lah ya, 90.000 doang gitu. Kalau yang banyak ya lo harus perhatiin baik-baik. Oke. Nah, semoga bermanfaat ya, ada gunanya. Nah, lo benar-benar harus perhatiin nih kalau ikutan IPO nih, bid offernya. Ini juga bid offernya ini, kalau ini udah jelek nih, bid offernya ini udah acakadul. Kalau ini masih oke nih si PESAT. Oke. Segitu dulu ya, semoga ada manfaatnya. Karena hutang harus dibayar. Bye bye.